Oke, sekarang kita kenalan dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Kodenya CII 1F4, 4 di belakang itu artinya 4 SKS ya. Jadi kalian itu kuliah ini nih harus hati-hati gitu ya, karena 4 SKS itu sangat besar dan itu bisa mempengaruhi salah satunya adalah IPK kalian gitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa mata kuliah ini cukup signifikan terhadap prodi kalian gitu ya. Jadi kalian kan milih informatika ya. Nah, mata kuliah 4 SKS itu biasanya adalah mata kuliah yang cukup signifikan sumbangsihnya terhadap keilmuan kalian gitu ya. Nah, tapi kuliahnya sih sebenarnya 3 SKS gitu ya bobotnya, di mana 1 SKS-nya itu adalah praktikum. Oke. Jadi kredit semesternya 4 gitu ya. Kemudian kita akan melakukan sinkronus kelas gitu ya, kelas tatap muka seperti ini via Zoom, dan kemudian asinkronusnya lewat LMS gitu ya. Saya dengan bantuan rekan-rekan dosen yang lain itu biasanya menyediakan latihan-latihan di LMS yang sifatnya mungkin tidak wajib gitu ya, tapi kalian bisa coba sebagai latihan. Oke. Nah, ini teori, tapi saya pengen memperlihatkan kepada kalian supaya mungkin kalian ngeh gitu ya. Saya tuh kuliah ini buat apa sih gitu ya. Mudah-mudahan begitu gitu ya. Jadi ada yang namanya PLO. PLO ini program learning outcome gitu ya, seperti yang ditulis di situ. Apa itu? Ini biasanya kekhasan prodi gitu. Prodi kan kalau di Fakultas Informatika ada beberapa kan ya, kalian kan informatika, ada lagi yang IT, kemudian ada yang RPL, ada yang data science gitu. Nah, PLO tiap-tiap prodi ya itu beda-beda gitu ya. Khusus prodi IF itu mata kuliah ini PLO-nya ini gitu. Jadi pengennya prodi gitu ya. Pengennya prodi itu kalau kalian sudah berhasil lulus dari mata kuliah ini, maka ini yang kalian bisa lakukan gitu. Ya. Jadi kalian diharapkan untuk dapat mampu mengidentifikasikan masalah gitu ya. Jadi kalian tahu nih, oh ini ada masalah nih gitu ya, ada problem, dan kemudian bisa bikin solusi komputasionalnya gitu ya. Jadi solusinya bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan tebak-tebakan atau trial and error gitu ya, tapi komputasional gitu ya. Jadi terstruktur. Oke. Nah, ini nih kalau di prodi namanya PLO 12 gitu ya. Kalau di TLU maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak IT gitu ya, mungkin PLO-nya beda gitu ya. Mungkin PLO berapa gitu ya. Tapi standarnya kalau misalnya IT itu ada PLO 12 juga, ya berarti dia juga sama gitu ya, ini ya, isinya mampu mengidentifikasikan masalah dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya PLO itu ada yang namanya CLO, Course Learning Outcome gitu ya, khusus untuk si mata kuliah ini gitu. Nah, kuliah ini itu ada dibagi atas 4 CLO gitu ya. Nah, kalau CLO ini beda-beda nih ya. CLO 1 di mata kuliah ini gitu ya, berbeda dengan CLO 1 di mata kuliah yang lainnya gitu. Kalau tadi PLO sih sama semua standar gitu ya. PLO 12, misalnya ada mata kuliah lain pakai PLO 12 ya isinya itu gitu. Tapi kalau CLO ini beda-beda. Oke. CLO 1 apa? Tadi kalian diharapkan mampu untuk pertama adalah menggunakan tipe-tipe dasar gitu. Kalau udah tahu tipe-tipe dasarnya gitu ya, tipe-tipe data dasar, maka ya kalian bisa buat algoritma dengan tipe-tipe dasar tadi. Itu masuknya CLO 1. Jadi setiap kalian mengerjakan soal, mengerjakan latihan, ujian dan lain-lain di mana soalnya itu mengandung tipe-tipe dasar, itu artinya kalian sedang diuji CLO 1-nya. Ya. Kemudian CLO 2 itu mulai masuk ke tipe data yang berstruktur gitu ya, tipe data berstruktur. Nah, sama juga seperti tadi gitu ya, kalau misalnya ada soal yang mengandung tipe data yang udah bukan dasar lagi gitu ya, maka kalian sedang diuji CLO 2-nya. Selanjutnya CLO 3 nanti kita akan belajar terkait strategi-strategi yang masih sederhana ya, karena nanti kalau yang sudah lebih kompleks itu kalian ada satu mata kuliah lagi semester 3 harusnya ya, semester depan. Dan prasyaratnya kuliah ini, semester 4 itu namanya strategi algoritma.
Ya, itu ada satu mata kuliah khusus 3 SKS itu strategi algoritma. Nah, sementara kalau yang diajarkan di mata kuliah Alpro ini adalah yang strategi sederhana pada saat kita membuat algoritma gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah implementasi gitu ya. Walaupun mata kuliah ini titik beratnya bukan pada pemrograman, jadi beda sama Pengpro ya. Kemarin kan kalian sudah kuliah pengenalan pemrograman ya. Nah, itu kalian di sana diceburin untuk langsung mengotori tangan kalian untuk ngoding gitu. Ya, jadi titik beratnya adalah pada pemrogramannya. Sementara algoritma pemrograman itu beratnya ke algoritmanya gitu. Ya, jadi makanya 3 CLO-nya nih, CLO1, CLO2, CLO3 itu semuanya konsentrasinya ke algoritma gitu. Sementara pemrogramannya akan di-cover di CLO4. CLO 1, 2, 3, 4 ini nggak ada hubungannya sama timeline ya. Jadi misalnya pertemuan pertama gitu ya, itu bukan artinya kalau pertemuan pertama itu CLO 1 gitu. Walaupun memang pada kenyataannya biasanya gitu sih ya. Tapi kita kayak misalnya pertemuan pertama tuh CLO 1 dan CLO 4 gitu bisa. Ya. Jadi pertemuan kedua misalnya CLO 2 dan CLO 4 gitu kan bisa juga gitu ya. Karena CLO 4 ini dia implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita pakai berbeda dengan Pengpro. Dulu kita Pengpro pakai Python, sekarang kita pakai bahasa yang namanya Go, punyanya Google gitu ya. Golang gitu ya. Ini termasuk bahasa yang cukup baru gitu ya. Kalau kalian baca sejarahnya kenapa muncul bahasa pemrograman baru lagi, kenapa sih gitu ya, udah banyak gitu ya bahasa pemrograman. Kenapa kok ada lagi gitu bahasa pemrograman diciptakan gitu ya. Karena kelihatannya kita makin kesini kan sekarang aja gitu ya, saya kalau nyimpen apa-apa tuh udah bukan di hard disk lagi gitu. Tapi kita menyimpan apa-apa tuh di awan gitu ya, di cloud. Nah, Golang ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang lahir karena salah satunya itu gitu ya. Jadi dia diklaim lebih mudah untuk melakukan pemrograman yang ada hubungannya dengan cloud computing gitu ya. Kemudian kita juga sekarang ya kalau zaman dulu tuh ya kalau aplikasi itu kayak yang satu-satu gitu. Misalnya saya ngetik dulu, setelah ngetik saya baru bisa melakukan sesuatu yang lain, kemudian saya baru bisa melakukan sesuatu. Jadi serial gitu loh. Sementara sekarang tuh udah gimana ya? Misalnya kalian lihat YouTube ya. Kalian lihat YouTube sambil dengerin tuh kan kalian bisa close, kalian bisa buka program yang lain. Bahkan di YouTube-nya ketika saya sedang upload, saya bisa sambil edit judul YouTube-nya dan lain-lain gitu ya. Jadinya udah benar-benar kita tidak harus menunggu pekerjaan yang sebelumnya selesai baru kita mengerjakan pekerjaan yang lain, enggak gitu ya. Jadi saya bisa kayak background gitu. Nah, itu juga Golang itu diklaim sebagai bahasa yang lebih mudah gitu. Walaupun bahasa lain bisa juga, tapi dianggap lebih mudah untuk melakukan task seperti itu gitu ya. Oke, jadi makanya diperkenalkan ke kalian bahasa tersebut gitu ya, walaupun cukup muda gitu ya umurnya. Oke, nah selanjutnya ini sebagai gambaran, sebenarnya ini setelah slide ini ada yang lengkapnya gitu ya, tapi kira-kira yang akan kalian pelajari di Alpro ini itu ada 5 lah ya kira-kira ya, 5 bagian besar. Yang pertama tadi tipe data dasar gitu ya, sebenarnya kalian sudah belajar di Pengpro ya. Nah kemudian yang kedua adalah struktur kontrol. Ini juga sama sebenarnya sudah belajar gitu ya, ada perulangan dan percabangan, kemudian subprogram, fungsi ya, atau prosedur. Kemudian yang keempat adalah array. Nanti di array ini selain kita belajar bagaimana caranya membuat array, paling enak kan kalau belajar itu ada studi kasusnya gitu ya. Nanti kita studi kasusnya pakai algoritma searching, pencarian, dan algoritma sorting ya. Searching itu ada yang namanya nanti ketemu sequential search gitu ya, sequential search atau mungkin linear search deh yang lebih enak. Linear search itu artinya kalian cari satu-satu dari depan gitu ya sampai ke belakang untuk mencari nilai tertentu. Nanti ada lagi pendekatan lain namanya binary search gitu ya. Saya motong dari tengah gitu ya untuk mencari. Kemudian nanti ada sorting. Sorting sih harusnya kebayang ya. Sorting itu mengurutkan, saya punya misalnya paling gampang bilangan yang acak, terus gimana caranya
saya mengurutkan bilangan tersebut. Banyak metodenya ya, ada selection, ada ada insertion, misalnya yang tenar tuh biasanya walaupun tidak efisien bubble gitu ya. Ada merge sort, macam-macam. Nah, kemudian yang terakhir, kalau keburu gitu ya, mudah-mudahan keburu, itu kita akan belajar strategi sederhana dari algoritma gitu ya. Nanti kalian akan dikenalkan apa itu rekursif, kemudian mungkin ada mesin abstrak gitu ya. Yang ini optional gitu ya, jadi melihat kondisi dan instruksi dari koordinator mata kuliah ini. Begitu kira-kira. Oke, sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebentar. Nggak ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Ini kenapa yang ngomong bintang aja? Sebentar, coba saya lihat yang lain. Ini soalnya belum mulai kuliah ya, jadi saya nggak bisa tanya-tanya. Biasanya, oh ya, saya biasanya nggak ini sih. Kemarin-kemarin saya sempat mewajibkan, sebenarnya nggak saya wajibkan sih, cuman karena mahasiswa semester 1 biasanya masih pada semangat ya, jadi kamera itu masih dibuka semua gitu. Lama-lama kan udah bosan gitu kali ya. Mungkin biasanya bangunnya pagi, udah seger, udah mandi, udah rapih gitu ya. Jadinya dengan PD-nya dia pasang kamera gitu. Lama-lama udah capek gitu kali ya kuliahnya. Terus mulai bangunnya jam mepet-mepet gitu ya, jam kuliah gitu ya. Jadi kameranya nggak dinyalain karena mungkin nggak tahu masih acak-acakan gitu kali ya rambutnya atau apa, jadi nggak pede gitu. Tapi biasanya sebagai konsekuensi supaya saya kan kadang-kadang nggak tahu ya ini beneran ada tuh zombie gitu ya. Zombie itu kan hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada atau enggak? Nah itu biasanya suka nanya ke mahasiswa-mahasiswa yang off cam. Bukan buat apa-apa, cuman buat saya tahu, oh ini bukan zombie nih, ternyata ini apa mahasiswanya masih ada gitu aja gitu ya. Oke, itu kan jadi pada nyalain deh. Enggak loh ya, saya nggak maksa ya, nanti saya disangkain maksa nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan mungkin emang sewajarnya belum ada pertanyaan sih ya. Kita lanjutkan. Ya ini saya nggak usah terangin ya, nanti kalian lihat sendiri aja. Jadi ini adalah RPS. Kalian bisa lihat nanti ini namanya RPS, rancangan pembelajaran semester gitu ya. Jadi sebenarnya belum tentu kejadian gitu. Ya namanya rancangan. Jadi kita koordinator merancang dulu gitu ya bersama dosen-dosen paralel. Kira-kira minggu ke-1 tuh akan melakukan itu, minggu 2 gitu ya. Saya akan ajari aja cara bacanya ya. Misalnya ya, minggu ke-1. Oke, minggu ke-1 kalian akan membahas tadi yang beririsan dengan CLO 1 dengan CLO 4 gitu. Ya. CLO 1-nya itu, CLO 4-nya itu. Jadi itu cuma copy paste aja gitu ya. Nah, kemudian indikatornya adalah diharapkan setelah minggu ke-1 gitu ya kalian sudah bisa menggunakan tipe dasar gitu plus operasinya, dan yang kedua adalah kalian bisa menggunakan notasi pseudocode ya. Jadi seperti saya bilang tadi, titik beratnya kan di algoritma. Jadi kalian tidak akan menulis bahasa notasi pemrograman di kelas ini gitu. Kalian nulis notasi pemrogramannya di yang 1 SKS itu gitu, yang praktikum gitu ya. Tapi 3 SKS-nya kita akan pakai untuk notasi pseudocode istilahnya gitu ya. Pseudocode, code bohong-bohongan gitu ya. Oke, kemudian itu indikatornya. Assessment itu adalah itu ada tugas, kuis, praktikum, ujian tulis. Wah, Bu, 1 minggu banyak banget Bu gitu ya. Ada tugas, ada kuis, ada praktikum, ada ujian tulis. Nah, itu cara bacanya bukan begitu ya. Cara bacanya adalah bahwa kita kan punya tool assessment di mata kuliah ini kan ada tugas, kuis, praktikum sama ujian tulis gitu ya. Nah, CLO 1 dan CLO 4 yang ini topik yang ini itu akan di-assess gitu ya, akan di-assess. Akan diuji, bisa di tugas, di kuis, di praktikum, dan juga nanti di ujian tulis gitu. Ujian tulisnya tidak dilakukan di minggu ke-1 gitu ya. Tapi nanti misalnya di minggu ke-7 kan kalian ada ujian tulis. Nah, itu akan membahas atau ada yang diujikan dari yang materi di minggu ke-1 ini gitu kira-kira ya. Jadi materinya itu model komputasi dan notasi pseudocode, kemudian ada tipe dasar plus operasinya sama instruksi dasar ya, input, output, dan assignment. Begitu kira-kira. Yang selanjutnya kalian baca sendiri ya. Banyak soalnya.
Oke. Nah, ini mungkin yang menarik untuk kalian gitu ya, yang para pencari nilai. Silakan dilihat baik-baik. Oke, kalau nilai tujuan Anda, ini mungkin kalian harus pahami ya. Jadi tadi tool assessment kita ada 4, ada kuis UTS, UAS, praktikum, 5 berarti ya. 4 itu tidak termasuk praktikum. Oke, jadi angka-angka di situ itu artinya persentase ya. Jadi kayak CLO 1 gitu ya, itu akan memberi sumbangsih gitu ya. 5% di kuis gitu ya. Jadi nanti kalau ada kuis ya, kalian lihat nih gimana ya bacanya biar enak. Oh, terima kasih. Maaf ya, ini saya soalnya lagi di rumah, jadi seperti biasa distraksinya cukup banyak gitu ya, walaupun handphone apa segala macam sudah dihilangkan, tapi biasanya ada aja gitu ya. Oke, cara bacanya mungkin gini kali ya yang enak ya. Pertama kuis gitu ya. Nanti kalau kalian kuis, itu ada kuis CLO 1 gitu ya, menguji CLO 1, menguji CLO 2, menguji CLO 3 ya. Jadi CLO 4 nggak ada gitu. Artinya apa? Kalian tidak punya kuis pemrograman. Beda ya sama waktu Pengpro kan? Kuisnya kan pemrograman semua gitu ya. Nah, sekarang nggak ada kuis pemrograman berarti gitu ya. Jadi semuanya kuisnya pseudocode gitu. Oke. Nah, di mana masing-masing CLO itu menyumbang 5% dari total seluruh nilai kalian. Gitu ya. Nah, kemudian ada UTS ya. Jadi kita masih pakai sistem UTS. UTS itu 25% CLO 1. Jadi nanti yang di UTS-kan itu hanya CLO 1 saja. CLO 2 nggak ada, CLO 3 nggak ada, CLO 4 juga nggak ada. Sementara nanti UAS itu hanya CLO 2 dan CLO 3 saja. Gitu ya. Nanti praktikum, karena praktikum itu kalian kerjanya ngoding aja gitu kan, itu maka masuknya ke CLO 4. Jadi full 100% praktikum masuknya ke CLO 4, di mana praktikum itu menyumbang 20% dari total nilai final grade kalian gitu ya. Selanjutnya tugas. Kalian lihat tugas itu nggak sangat ya, lumayan sih ya, 10% lumayan lah ya. Tapi bisa dibilang cukup kecil gitu ya persentasenya. Iya kan? Cuma 10% gitu kan ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya tugas ini memang, maksudnya kalau kalian pengen nilai itu jangan bergantung pada tugas gitu ya. Jadi makanya saya suka bingung kalau ada mahasiswa misalnya tugasnya nyontek gitu ya, ngapain gitu? Apa yang diperjuangkan gitu? Saya nggak ngerti gitu. Bukan artinya kalau UTS jadi boleh nyontek karena besar ya, bukan ya. Cuman maksudnya saya nggak ngerti kalau ada mahasiswa tugas pribadi itu nyontek gitu. Kenapa? Karena tugas itu pertama persentasenya kecil kalau kalian cuma melihat dari persentase gitu ya. Kedua sebenarnya kenapa ada tugas? Sebenarnya kayak dosen juga malas gitu ya sebenarnya ngasih tugas karena harus meriksa. Ngasih tugasnya mah nggak malas sih, bisa lah. Tapi meriksanya malas sebenarnya kan ya. Jadi untuk apa dosen ngasih tugas itu biasanya supaya kalian berlatih banyak sendiri, nyobain gitu ya. Supaya nanti ketika UTS atau UAS yang persentasenya besar kalian bisa ngerjain gitu loh. Ya, jadi tujuannya sebenarnya itu gitu. Jadi saya minta tolong tugas ini benar-benar dimanfaatkan oleh kalian untuk berlatih. Gitu ya, untuk berlatih melatih otak kalian gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini terkait jadwal umum gitu ya. Masa perkuliahan kalian ini 21 Februari, sekarang 22 sih ya. Nanti berakhir di 22 Juni gitu. Jadi kalian bisa bikin timeline tuh. Oke, sekarang Februari ini ya. Berarti misalnya nanti bulan depan, bulan Maret tuh kalian udah tahu, oh ini udah sebulan nih gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian kuliah kita jatuh di hari Selasa. Kalau saya lihat kalender, selain libur Lebaran itu kita ada libur tanggal 1 Maret Isra Mi'raj gitu. Ya. Kenapa saya tulis libur ini? Karena ini artinya nanti kalian harus siap-siap ada kelas pengganti, gitu ya. Oke, jadi cuma satu aja sampai bulan Juni untungnya gitu ya. Saya soalnya suka agak malas nyari kelas pengganti teh. Nah, kemudian selanjutnya UTS itu periodenya ada di tanggal 11 sampai 20 April gitu. Jadi kalian sekarang kan kita udah Februari nih ya. Bulan 2 di akhir gitu ya. Berarti 2 bulan lagi itu kita akan UTS.
Kemudian UASnya akan ada di luar masa perkuliahan ya, mulai 27 Juni hingga 6 Juli. Oke, selanjutnya peraturan. Pertama tepat waktu ya. Ini sih pilihan sih, ini harapan sebenarnya bukan aturan. Harapan saya kalian tepat waktu gitu ya, supaya apa ya? Gini loh, kalau misalnya ya kalian kalau kayak sekarang sih mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Tapi misalnya kalau saya sedang menjelaskan materi gitu ya, materi tertentu, terus kalian masuknya di tengah-tengah gitu ya. Itu kan bisa jadi kalian jadi nggak paham gitu. Itu kayak kalau lagi nonton film ya, terus nontonnya tengah-tengah gitu. Itu kan jadi kayak nggak ngerti ceritanya gitu kan, depannya gimana gitu. Nah nanti jadinya setengah yang kalian ikuti itu pun jadi nggak ngerti gitu. Ya. Jadi kayak percuma gitu masuk. Jadi daripada terlambatnya kelamaan, ya mending nggak usah masuk aja sih kalau kata saya. Nanti lihat aja rekamannya kalau ada gitu ya. Saya bukan mengencourage kalian nggak masuk gitu ya, tapi maksudnya daripada terlambat gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya sopan itu dalam artian pakai pakaian gitu ya, terus ya kayak waktu di kelas luring lah gitu ya. Jadi itu supaya biar kalian semangat juga sih sebenarnya ya. Jadi sebisa mungkin pakai pakaian yang rapi gitu ya, minimal ya kalau pas saya minta kamera dinyalain yang kelihatan di kamera rapi lah gitu ya. Saya juga kan nggak tahu kalian pakai apa gitu ya di bawahnya gitu, pakai celana pendek atau apa gitu, mungkin saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi minimal yang kelihatan kameranya kelihatan sopan gitu ya. Nah, sebenarnya nanti kalau kita udah mulai normal nih ya, saya nggak perkenalan kayak gini, saya minta tolong nanti di setiap awal kuliah kalian kameranya di-on-kan gitu ya. Karena saya biasanya screenshot untuk dokumentasi di pertama kali gitu ya. Nanti biasanya saya kirim ke grup kelas gitu. Supaya nanti saya rekapnya gampang. Oke. Kemudian selanjutnya fokus. Nah, soal fokus ini agak susah nih. Ini sekarang juga saya nggak tahu kalian masih fokus atau enggak. Salah satu tantangan di kuliah zaman online begini itu memang fokus gitu ya. Karena saya juga merasakan, saya sendiri juga begitu gitu ya. Jadi kalau saya sebagai pendengar nih ya, bukan saya ngomong gitu ya. Kalau ngomong biasanya sih fokus ya. Kalau saya ngendar, kalau sudah terlalu lama gitu ya, itu biasanya saya tuh gatel gitu ya. Pengen buka WA gitu, pengen lihat apa sih, apalah gitulah. Pokoknya ada aja gitu urusan yang kayaknya penting padahal sebenarnya nggak penting gitu. Ya. Sedemikian rupa sehingga ya nggak fokus gitu jadinya ya. Makanya nanti saya pengen coba, nanti setelah ini saya akan memperlihatkan bagaimana yuk kita berusaha fokus gimana caranya gitu ya. Oke. Jadi ya begitulah. Nah, kemudian tadi ya mikrofon gitu ya. Sebaiknya dimatikan kalau kalian sedang tidak berbicara gitu ya, untuk menghindari misalnya nanti ada yang di luar gitu pada yang jualan bakso gitu ya. Jadi terdengar sama teman-temannya gitu ya. Sebaiknya dimatikan, kecuali kalian memang bertanya gitu atau ketika saya nanya gitu ya, tentu saja tolong di unmute gitu ya.